Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mahasiswa Kota Tasikmalaya mensinyalir keterlibatan ASN dan anggota DPRD dalam bisnis dapur pengadaan MBG. Kesulitan mendapatkan air bersih, warga terpaksa menggunakan air kotor dari kubangan. Balita usia 1,5 tahun terkunci dalam kamar sendirian hingga harus dievakuasi petugas damkar. Bocah 1,5 tahun di Kabupaten Bogor terkunci dari dalam kamar hingga harus dievakuasi petugas damkar. Petugas harus memanjat dan masuk kamar melalui celah sempit di atas pintu. Petugas damkar lagi-lagi jadi andalan warga mengatasi kesulitan di berbagai situasi. Bocah 1,5 tahun terus menangis, terkunci di dalam kamar rumah di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Untuk mengevakuasi sang bocah, petugas memanjat dan masuk kamar melalui celah sempit di atas pintu. Bocah balita akhirnya berhasil dikeluarkan. Anak itu tak sengaja mengunci kamar dari dalam saat ditinggal orang tuanya. Anggota keluarga bahkan tetangga sempat berupaya mengevakuasi korban, namun kesulitan, sehingga akhirnya pihak keluarga meminta bantuan petugas damkar. Jadi kami mengarah ke lokasi ini, proses dari evakuasi tersebut memang sudah dilakukan dari pihak keluarga, namun tidak bisa karena dari akses untuk masuk di atas pintu itu cukup sulit, cukup sempit. Jadi kami tinggal meneruskan bahwa di situ sudah ada tangga, jadi kita menaiki di atas pintu itu sehingga masuk ke sela-sela jendela yang ada di atas pintu tersebut. Untuk balita sendiri berhasil kami evakuasi dan dalam keadaan selamat. Mencegah kejadian serupa, para orang tua diimbau selalu waspada agar anak balita tidak luput dari pantauan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kejuaraan para layang di Sumedang diwarnai insiden pendaratan darurat oleh peserta asal Singapura di pelosok persawahan. Penyelamatan berlangsung sulit karena petugas gabungan harus melintasi medan terjal. Hati-hati Put, hati-hati. Tim SAR gabungan harus melintas Sungai Cipeles agar bisa dengan cepat menyelamatkan pilot para layang asal Singapura yang mendarat darurat di pelosok persawahan di Sumedang Sabtu sore. Usai memberikan pertolongan pertama, petugas mengevakuasi korban yang terluka. Melewati medan terjal, korban pun harus ditandu untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Umar Wira Hadikusuma Sumedang untuk menjalani perawatan medis. Medan yang terjal dan sungai yang harus dilewati untuk evakuasi juga menjadi hambatan evakuasi. Lama proses kemarin, alhamdulillah 15 menit kita sudah nyampe di lokasi. Insiden pendaratan darurat dalam kejuaraan para layang yang digelar hingga 28 September ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, dalam sesi latihan di awal penyelenggaraan, sejumlah atlet para layang bahkan mendarat darurat di tengah permukiman. Kondisi angin yang tak menentu diduga membuat para atlet sulit mengendalikan parasut. Kendati diwarnai sejumlah insiden pendaratan, rencananya kejuaraan para layang tingkat dunia ini kembali digelar tahun depan dengan standar keselamatan yang lebih tinggi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.